Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Meza Luna, izin untuk menyiarkan adanya badai siklon yang terjadi di pelabuhan Semangat Engaging. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Meza Luna. Ini masih hidup, masih bisa latihan pemirsa. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Jadi badai siklon adalah fenomena alam berupa pusaran angin berkecepatan tinggi yang terbentuk di perairan tropis dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, badai ini memiliki pusat tekanan rendah yang menyebabkan udara di sekitarnya bergerak menuju pusat dan berputar dengan sangat kuat. Nah, badai siklon ini biasanya juga disertai oleh hujan lebat, petir, gelombang tinggi, dan juga angin kencang yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan maupun pemukiman seperti yang di belakang saya ini. Momennya itu mau ambruk. Oke, fenomena ini juga umumnya terjadi di lautan yang memiliki suhu permukaan hangat. Jadi, proses terbentuknya badai siklon itu bermula dari matahari yang memanaskan air laut hingga suhu mencapai lebih dari 26,5 derajat Celcius, menyebabkan penguapan besar-besaran yang menghasilkan udara yang lembab dan juga hangat. Udara hangat tersebut naik dengan cepat ke atmosfer atau disebut sebagai konveksi, menciptakan area bertekanan rendah di permukaan laut. Udara sekitarnya pun mulai bergerak masuk. Akibat rotasi bumi, angin yang bergerak masuk tersebut berbelok dan mulai berputar atau disebut sebagai efek Coriolis, membentuk pusaran yang semakin kuat di sekitar pusat tekanan rendah. Pusaran angin menjadi badai raksasa dan terstruktur, lengkap dengan mata badai yang tenang di pusatnya, lalu dikelilingi oleh dinding mata dengan angin kencang dan juga hujan lebat. Nah, badai siklon memiliki struktur utama, yaitu mata siklon, dinding mata, dan juga pita hujan. Yang pertama adalah mata siklon. Mata siklon merupakan bagian pusat dari badai siklon. Dan pada bagian ini, kondisi cuaca relatif lebih tenang dibanding bagian lainnya. Anginnya lebih lemah, dan terkadang langit terlihat lebih cerah. Hal ini terjadi karena pusat badai memiliki tekanan udara yang paling rendah dibanding bagian yang lainnya. Walaupun terlihat tenang, mata siklon tetap berbahaya karena dikelilingi oleh bagian badai yang sangat kuat. Yang kedua adalah dinding mata. Dinding mata mengelilingi mata siklon dan menjadi bagian paling berbahaya dari badai. Pada bagian ini, terdapat angin yang paling kencang serta hujan yang sangat deras. Oleh karena itu, kerusakan terbesar akibat badai siklon biasanya terjadi di daerah dinding mata. Yang ketiga adalah pita hujan. Pita hujan berbentuk spiral dan mengelilingi pusat utama badai siklon. Bagian ini membawa hujan deras dan angin yang sangat kencang ke wilayah yang terkena badai. Pita hujan dapat menyebabkan banjir dan cuaca yang sangat buruk, meskipun daerah tersebut tidak berada tepat di pusat siklon. Nah, selain memiliki struktur tertentu, badai siklon juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, angin yang sangat kencang. Kecepatan angin badai siklon dapat mencapai lebih dari 120 km per jam. Nah, angin ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di sekitar pusat badai. Yang kedua adalah hujan lebat. Siklon membawa banyak uap air dari laut, sehingga menghasilkan awan hujan yang sangat besar. Hujan deras ini dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Yang ketiga adalah tekanan udara yang sangat rendah. Badai siklon memiliki pusat tekanan udara yang sangat rendah. Nah, udara di sekitar badai bergerak menuju pusat tekanan rendah tersebut. Pergerakan udara inilah yang membantu membentuk angin kencang pada siklon. Yang keempat adalah bergerak berputar. Perputaran ini dipengaruhi oleh efek Coriolis akibat rotasi bumi. Di belahan bumi utara, siklon berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, siklon berputar searah jarum jam. Yang terakhir yaitu terbentuk di laut hangat. Badai siklon biasanya terbentuk di wilayah laut tropis dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius atau lebih. Laut hangat menghasilkan banyak uap air yang menjadi sumber energi utama badai siklon. Badai siklon itu pastinya terjadi karena adanya atmosfer dan oceanografi yang saling melengkapi. Nah, faktor terbentuknya badai siklon ini ada 4. Yang pertama ada air laut hangat. Nah, suhunya ini tuh sekitar 26,5 derajat Celcius, harus sedalam minimal 50 meter untuk ada bahan bakar dan untuk menghasilkan uap air yang masif. Yang kedua, itu adalah kelembapan udara yang tinggi, terjadi di lapisan atmosfer terendah hingga menengah untuk memicu pertumbuhan awan badai raksasa. Yang ketiga, itu ada geseran angin vertikal rendah. Nah, perbedaan kecepatan angin antara atmosfer bawah dan atas harus kecil agar struktur vertikal badainya ini tidak mudah robek. Dan
Dan yang terakhir itu adanya gangguan cuaca awal. Adanya pusaran angin atau zona tekanan rendah yang memicu udara hangat naik ke atas. Selanjutnya, itu ada wilayah persebaran badai siklon. Yang pertama, itu berada di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur. Ini meliputi Teluk Meksiko, pantai timur Amerika Serikat, dan pantai barat Meksiko. Yang kedua, itu ada Samudra Pasifik Barat Laut. Nah, ini meliputi Filipina, Jepang, Taiwan, dan Laut Tiongkok Selatan. Nah, ada juga yang meliputi wilayah Indonesia. Namun, ini tuh hanya terkena badainya saja, bukan yang terjadi secara langsung. Nah, itu tuh meliputi NTT, NTB, Bali, dan Jawa bagian selatan. Terjadinya badai siklon dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik itu untuk masyarakat ataupun untuk lingkungan sekitar. Yang pertama, yang paling terlihat jelas adalah adanya angin ekstrim. Kecepatan angin pada saat badai siklon bisa mencapai 119 km per jam. Dengan angin secepat itu, pasti dapat memudahkan infrastruktur untuk hancur, mencabut pohon-pohon besar hingga ke akar-akarnya, dan juga menerbangkan benda-benda tajam yang dapat membahayakan nyawa. Selain itu, kalian tahu nggak sih bahwa dampak yang paling ekstrim ditimbulkan oleh gelombang badai atau storm surge. Gelombang badai ini menyebabkan permukaan air naik drastis hingga ke daratan. Sehingga yang terjadi adalah banjir rob di kawasan pesisir yang dapat menyapu kawasan pesisir hanya dalam hitungan menit. Selain itu, ada juga curah hujan yang lebat. Curah hujan yang lebat ini bisa membuat banjir di sekitar dataran rendah dan juga menyebabkan longsor di daerah lereng ataupun pegunungan. Tidak hanya berhenti sampai situ saja, pasca badai juga menimbulkan adanya keterbatasan akses dalam jaringan komunikasi dan juga jaringan listrik. Sehingga yang terjadi adalah kawasan terdampak itu terisolasi dari dunia luar. Dan juga adanya keterbatasan akses pada air yang bersih dapat memicu berbagai macam penyakit dan juga masalah-masalah sosial lainnya. Lalu selanjutnya adalah mitigasi. Gimana sih cara kita menghadapi badai siklon? Nah, yang pertama adalah kita selalu cek info cuaca dan juga pergerakan badai dari BMKG. Lalu, kita harus pangkas pohon rimbun di sekitar rumah dan perkuat struktur atap. Yang terakhir adalah kenali jalur evakuasi dan jauhi wilayah pesisir serta lereng bukit saat badai mendekat. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus dari badai siklon. Nah, contoh kasusnya adalah pada peristiwa November 2025 lalu, di mana terjadi siklon tropis Senyar melanda wilayah Sumatera bagian utara. Nah, area yang terdampak adalah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Di mana badai ini tuh memicu hujan yang ekstrim, banjir bandang, dan juga longsor besar. Menjadi salah satu bencana paling mematikan dengan lebih dari 840 orang meninggal dunia dan juga hilang, serta memutus total akses jalan ke berbagai daerah. Nah, apa sih kesimpulannya? Siklon tropis adalah mesin cuaca raksasa yang sangat merusak. Meskipun Indonesia berada di jalur ekuator yang biasanya aman, kasus siklon Senyar membuktikan bahwa ancaman badai ekstrim ini nyata dan bisa semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Kunci utamanya adalah hanya satu, kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap peringatan dini untuk menyelamatkan nyawa.